Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan ilallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMA Negeri 1 Nanggung untuk tahun ajaran 2021-2022 yang Allah muliakan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan keberkahan dalam usia, dan Allah berikan keberkahan dalam rezekinya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang tidak mungkin, bahkan mustahil kita mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau ingin menghitung nikmat yang aku berikan, la tuhsuha, maka tidak akan mungkin kau mampu menghitungnya. Di antara yang patut kita syukuri, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Sholawat beserta salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat dan tabi'in, sehingga mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan legalitas pengakuan umatnya di kelak di yaumil kiamah, dan juga mendapatkan pertolongan yang disebut dengan syafaatul uzma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan sedikit mengupas tentang pendidikan mental agama melalui pendidikan karakter. Secara etimologi, karakter adalah kepribadian, akhlak. Ya. Karakter adalah kepribadian atau akhlak seseorang. Sementara kita kutip satu hadis yang tadi Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidak semata-mata aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak. Berujuk kepada hadis tadi bahwa akhlak ada dua. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Di antara akhlak yang terpuji yang wajib kita miliki adalah istiqomah. Ya.
Apa istiqomah? Istiqomah adalah berpendirian teguh, berpendirian kukuh terhadap sebuah kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan di dalam hati yakinkan tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Istiqomah, kuat, harga mati. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Yakinkan, kukuhkan dalam pendirian. Tempelkan dalam hati kita bahwa tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita meneladani beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki empat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah bersifat syidik. Apa itu syidik? Jujur. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Yang kedua, Rasulullah bersifat tabligh. Apa itu tabligh? Rasulullah selalu menyampaikan apa yang Allah berikan. Allah turunkan wahyu kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat, dan Rasulullah SAW menyampaikan kembali kepada umatnya. Yang ketiga, amanah. Apa itu amanah? Terpercaya. Karena kejujurannya, karena sikap yang istiqomahnya, maka Rasulullah SAW sangat dipercaya oleh seluruh manusia. Jangankan oleh umatnya, termasuk orang yang menjadi lawan dalam tanda petik yang berbeda akidah, pada dasarnya mereka mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang jujur. Kemudian patona. Rasulullah SAW adalah makhluk atau hamba Allah pilihan. Hamba pilihan Allah untuk menyampaikan syariat-syariat Islam. Tidak mungkin Allah memilih orang yang bodoh. Maka Rasulullah memiliki sifat patona, artinya cerdas. Ingat, kecerdasan tanpa disertai kejujuran, tanpa disertai amanah, tanpa disertai kebenaran, itu tidak akan mungkin terjadi. Anak-anakku sekalian, dalam satu ayat di awal mukaddimah tadi Bapak sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan, contoh-contoh terbaik buat kita. Maka oleh sebab itu, satu hal yang sangat mendasar pertama yang harus kita lakukan, kenali siapa Nabi Muhammad itu sendiri. Pelajari siapa Nabi Muhammad. Kemudian setelah kita pelajari, baru kita mengenal, kita laksanakan. Artinya, apa yang telah beliau ajarkan, apa yang beliau lakukan, itu merupakan sikap atau merupakan satu contoh yang harus kita lakukan. Saya rasa kalau di masa milenial, mungkin kalau ditanya, siapa idola kamu? Banyak orang yang mengidolakan selain daripada Nabi Muhammad. Secara duniawi ya. Tapi ingat, tanamkan dalam diri kita bahwa idola kita satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita mengidolakan satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam diri Rasulullah itu adalah contoh-contoh terbaik, teladan-teladan yang baik buat kita ikuti. Tidak ada pada yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk pilihan Allah yang diutus untuk umatnya, untuk membawa umatnya dari masa julum, masa yang gelap, pada masa yang terang dengan penuh ilmu dan adab. Anak-anak sekalian, kalian harus camkan baik-baik
bahwa kita sebagai manusia yang jelas memiliki sifat atau memiliki lingkungan, sehingga manusia disebut dengan human social of ability, bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Nah, untuk manusia yang bermasyarakat ini jelas di sini kita bergaul dengan siapa, dengan tetangga dan lain sebagainya. Kedepankan akhlak yang baik, kedepankan adab yang baik. Bagaimana kita cara menghormati orang yang lebih tua dari kita? Bagaimana kita harus menyayangi anak yang di bawah usia kita? Ingat, ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah orang lain oleh kita terlebih dahulu. Karena pada dasarnya menghargai orang lain adalah menghargai diri kita sendiri. Ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, semoga pilihan kalian di SMA Negeri 1 Nanggung ini menjadi pilihan yang baik. Ya, menjadi satu pilihan yang didasari dengan agama, bukan didasari dengan nafsu. Nawaitukan lillahi ta'ala, untuk mencari ilmu, untuk menggugurkan kewajiban, yaitu kewajiban belajar. Mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Nanggung ini kalian akan mendapatkan ilmu, baik itu ilmu duniawiyah ataupun ilmu ukhrawiyah. Kenapa? Karena dua-duanya harus seimbang. Ilmu ukhrawiyah itu lebih utama, harus kita pelajari. Ilmu duniawiyah juga wajib kita pelajari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lalaikan kehidupanmu di dunia. Ya. Dan juga ingat, harus ada keseimbangan. Cari ilmu agama, tempuh, belajar ilmu agama untuk kehidupanmu di akhirat. Karena kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Yang namanya manusia, yang namanya makhluk Allah yang bernyawa pasti akan mengalami sebuah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setelah kematian ada alam baru yang disebut dengan alam akhirat. Dan alam akhirat itu adalah alam yang kekal, alam yang baka, yang tidak ada lagi kematian ketika nanti kita di alam akhirat. Dan untuk hidup di alam yang kedua, yaitu alam akhirat, kita harus punya bekal. Apa bekal kita? Saat ini, ketika kita di dunia, banyaklah beribadah. Ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Belajar adalah ibadah. Membantu sesama adalah ibadah. Dasari semua itu dengan ikhlas. Nawaitu lillahi ta'ala insyaallah. Karena apa? Amalan yang kita lakukan di dunia dengan ikhlas, amalan baik yang kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi modal kita kelak di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun yang akan kita panen. Tanaman yang kita tanam hari ini yang akan kita panen kelak di akhirat. Jadi persiapkan segala bentuk yang disebut dengan bekal untuk hidup kita di akhirat. Dengan cara apa? Banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bersolawat kepada Nabi. Insya Allah kelak di yaumil kiamah kita akan ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mohon maaf dalam sekelumit waktu yang singkat ini, hanya itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Dan satu harapan dari Bapak, mudah-mudahan kalian tidak puas dengan apa yang Bapak sampaikan, sehingga suatu waktu kalian bisa lebih menggali belajar ilmu agama. Ya, ingat, ilmu agama adalah ilmu yang paling mutlak harus kita miliki di samping ilmu dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, yang bisa Bapak sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya, mudah-mudahan kalian bisa memaafkan. Kurangnya timbul dari kebodohan Bapak. Ketika ada kebenarannya, itu mudah-mudahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.